warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fi fadlihi nasma' wa ila judihi nuhra, wassalatu wassalam ala abdali syafi'i wa musyaffa' wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi yaktadi wa lahu yatba'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mukiri bi madmuniha, mutali'un ala haqaiqi asrariha, zahiriha wa ma'nuniha. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu sadiqa fi qawlihi al-mubaligha risalatahul amata li kafati saqalain wa azzama al-halqa tasdiqahu fi jami'i ma ja'a bihi fa huwa al-muqaddam fil kaunain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa azim alaihi salatan mausilatan ilaih jami'atan alaihi yatluha lisan wa tasilu bi ilmihal janan wa tanba'isu asraruha fil arkan fatajma'ul qalba ala syuhudih wasir ala nufudih wal jawarih ala ziyadata tahammuli adai ma tahammalat wa sidqa fi muamilati min amilat wa ala alihi al-kiram ashabil alam amma ba'd. Falamma yasara Allah ijtima' biwasfil intifa' bil waladi dhaharat alai barakatul ittiba' as-saliki bisabilil iqbal wa ragibi fima ragiba fihi rijal ahlul kamal. Allah yabsutu ridha alayya wa alaikum wa man hadar hadal mawqif wa yabsutu bisata afihi wa gufranih. Allah yasrifuni wa iyyakum an hadi ziyazati wa dunubil maghfurah wal qusur mahburah
wal qusur majburah wal qulubu wal jawarihu bi ta'atillah ma'murah. Allah la yahlifu ahadan fi hadzal yawm 'anil maghfirah. Allah yaj'al hadhihi ziyaratu min abraki ziyarah wa ta'udu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ihwanina ashabina al-hadirin wal ghalibin al-ahya'i wal mayyitin wa kulli yashqa bisayliha wa yuksam fi khairiha amin. Wa qala hadits qudsi qala ta'ala ana inda munkasiratu qulubihim min ajli. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulul jannah. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah meridhoi aku dan kalian semuanya serta yang hadir di tempat ini dan memberikan maaf dan pengampunannya. Dan setelah ziarah ini dosa-dosa kita ini telah diampuni, segala luka-luka diobati, hati dan anggota tubuh selalu sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah tidak membiarkan seorang pun di hari ini tanpa ampunan. Menjadikan ziarah kita ini sebagai ziarah yang paling berkah dan menyebarkan keberkahan itu kepada kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang hadir maupun yang tidak hadir, yang hidup maupun yang sudah mati. Semoga Allah mencurahkan keberkahan dan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam kitab Manhaj Dakwah halaman 333, yaitu tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Di dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karenaku. Bersabda Nabi pula, Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengamalkan amalan, yaitu amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Kemudian kitab ketentuan mendahulunya dan ia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala sampai masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Qala Nabi Muhammad SAW, ad-dinu nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabi wa li rasulih wal aimatil muslimina wa ammatihim. Sabda Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Mereka bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, semua itu untuk Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, sampai kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum awam sekalian atau mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ahmad. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 22, wa ma yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka timbul dari ketakwaan hati. Jadi di sini termasuk karunia Allah.
Maka saya tambahkan dalam satu hadis yang tidak ada di dalam kitab ini. Wa an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimman yabtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu ila yusiba bi aradan minat dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu hanya digantikan atau mencari kesenangan dunia saja, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat ini dari Abu Daud dalam kitab Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan kitab Sahih dengan halaman 940, dan Hakim. Dan dari sabda sahabat Nabi Muhammad SAW, an Jabir qala Rasulullah SAW, la tata'allamu litubahu bil ulama wala litumaru bihi sufaha wala tahirahu bihi majalis faman fa'ala dhalik falahun nar. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan ulama dan untuk meremehkan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh sebab itu, janganlah kalian memilih tujuan-tujuan itu. Barang siapa yang melakukannya, maka baginya pasti neraka tempatnya. Jadi di sini jelas di dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda munkasiratu qulubihim min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Maksudnya, orang tidak akan bisa bersama Allah dan tidak bisa mempunyai tujuan bersama Allah, niat bersama Allah, kalau tidak merasakan ketuhanan itu. Artinya, ketuhanan itu yang menguasai hatinya ini semata-mata karena Allah. Tidak bisa dilakukan tidak karena Allah. Bisa terjadi Al-Quran sebenarnya kitabnya Allah jadi makmumnya. Kenapa saya katakan bahwa Al-Quran jadi makmumnya? Karena apa yang dikerjakan, yang diperbuat ini, dirinya berjalan dulu tanpa pedoman Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi makmum akhirnya. Padahal Al-Quran ini imam daripada manusia itu. Maka jelas di sini Allah Ta'ala pun berbicara di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 4, yang mana surat Al-Baqarah ini sudah menetapkan bahwa Allah berrahasia dengan dirinya sendiri. Dan ada satu ayat yang Allah merahasiakan
yaitu cukup Allah yang tahu sendiri. Karena disebut alif lam mim, artinya cukup Allah yang tahu. Kita terbatas hanya tahu alif lam mim. Ini disebut kalimat mutasabbihat, artinya rahasia. Yang cukup rahasia itu Allah saja yang tahu. Maka jelas kalau orang bersama Allah Ta'ala ini harus hatinya hancur karena Allah. Bisa terjadi hatinya hancur karena marah sama orang lain. Bisa hatinya hancur karena hartanya diambil orang lain. Bisa terjadi hatinya hancur karena bangkrut usahanya. Bisa terjadi hancur hatinya, cerai dengan istri dan anaknya. Ini bukan karena Allah. Semua kalau dipandang karena Allah, itu bisa mengembalikan apa-apa semua dari Allah kembali kepada Allah. Ini yang namanya mengingat Allah, hancur karena Allah, kembali sama Allah, mati karena Allah. Nah, ini yang namanya lillah wa billah wa fillah. Kalau hidup ini kita tidak ada penyesalan karena takwa kepada Allah. Yang penyesalan itu apa-apa yang ada di tangan kita diambil oleh Allah, sampai roh diambil Allah, dia akan menyesal, dia akan menjerit, dan dia tidak siap untuk hal itu karena bukan dari Allah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah berarti semua dari Allah kembali kepada Allah. Ini. Maka banyak orang-orang yang sudah kaya jatuh miskin menjadi gila. Yang miskin tidak mendapatkan juga gila. Orang yang gak kerja pun gak dapat hasil, gila. Orang yang kaya pun mendapatkan kekayaan, makin gila juga. Karena tidak bersama Allah. Karena yang bersama Allah ini, dia tahu bahwa Al-Quran Al-Imam, yang mana imam itu sebagai petunjuk bagi kita, pedoman itu adalah Al-Quran wal Hadis. Kalau dirinya jiwanya Al-Quran, diri jiwanya Allah wa Rasul, dirinya berbekal ilmu, dirinya berbekal amal yang saleh. Alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang disebut beriman, mereka yang disebut takwa. La yu'min, bukan orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala bicara alladzina yu'minun, la khauf, berarti jelas orang yang beriman itu tidak takut dalam hal kemiskinan, tidak takut tidak ada rezeki, tidak takut terhadap apapun, tidak takut kecuali takut kepada Allah. Ini alladzina yu'minun. La khaufun itu dalam segala hal. Orang yang sudah dapat karunia Allah, anugerah Allah itu berupa jiwa, yaitu berupa hikmah, berupa ketegaran dan kebesaran Allah, pasti manusia itu tidak akan takut dalam hidup. Kalau takut dalam hidup itu berarti belum golongan orang yang beriman, belum golongan orang-orang yang menyerah kepada Allah,
bisa terjadi hidup kita tergantung sama manusia, tergantung dengan makhluknya, tergantung kepada siapa-siapa selain Allah, itu berarti belum menyatakan beriman kepada Allah. Maka zikirullah wassallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaminan daripada orang-orang yang merasakan ketuhanan, yang hancur hatinya bersama Allah. Jangan susah ingat Allah, begitu senang lupa Allah. Jangan senang lupa Allah, susah tambah lupa Allah. Maka untuk kita menciptakan diri kita ini agar terus merasa dapat naungan dari Allah, semua itu tidak terhalang baginya kemudahan-kemudahannya. Sampai Sultan Aulia Syekh Qadir Jilani kalau berdoa, Allahumma laka kullu wa minka kullu wa sa'atu kullu wa kamalu kullu wa jalalu kullu. Aku hanya memohon kepada Tuhanku dengan keagungan yang semua milik Allah. Coba doa yang ringkas, kullu itu semua milik Allah. Allah yang mempunyai semuanya, menyerahkan semuanya, sampai roh pun diserahkan sama Allah. Sesuai apa yang diberikan oleh Allah kepadanya ini, tidak cukup dengan sujud, tidak cukup dengan zikir, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan hanya bersalawat, tidak cukup hanya dengan tunduk, tidak cukup hanya dengan menuntut ilmu. Wa kullu ilman hada akhlak. Dengan ilmu itu merupakan akhlak perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tendensi, tidak ada motivasi. Ya. Ada pepatah mengatakan, cepat mana antara aksi dan reaksi. Kalau hanya orang mengatakan reaksi, itu setelah diolah baru bereaksi. Utamakan aksi itu daripada reaksi. Reaksi itu adalah merupakan menunggu perintah, sedangkan aksi itu tidak menunggu perintah lagi, karena dia tahu kedudukan kepada Allah. Inisiatif itu merupakan kecintaan daripada Allah kepada hamba-hambanya, bahwa dia datang karena Allah, mendapat karena Allah, pulang karena Allah, semua milik Allah, kembali bersama Allah. Allahu Akbar. Di sini yang dinamakan hati kita, pikiran kita ini akal muakal. Akal bisa dipikirkan, muakal tidak bisa dipikirkan, tapi bisa dirasakan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya gaib itu disebabkan dia meyakini, dia mengetahui, dia mengamalkan, dia membuktikan, dia merasakan, dia menghayati, dia menyayangi, dia menyintai, karena dia percaya gaib itu. Bisa terjadi sekarang kita sholat ini terpaksa apa senang. Ada yang mengatakan sholat itu gampang, itu orang dusta. Sholat itu berat. Awalnya dibiasakan yang berat-berat itu,
maka menjadi kebiasaan, menjadi ringan. Walaupun sudah ringan, itu yang berat itu bukan manusianya. Iblis, syaitan itu tidak tinggal diam. Dia ganggu satu detik hati manusia supaya berat, supaya nggak ikhlas, supaya nggak rela, supaya nggak ridho, supaya kacau. Sholat kita ini supaya berantakan semuanya. Ini pekerjaan setan. Tapi kalau saya kasih masukan bahwa sholat itu bukan sekadar kewajiban, tetapi benteng pertahanan dan bekal kelak di akhirat itu, bahwa sholat itu membebaskan dari siksa kubur. Sholat itu akan menaungi dalam mahsyar. Sholat itu akan melewati jembatan sirat secepat kilat, halilintar yang menyambar. Sholat itu yang memberatkan daripada timbangan. Sholat itu syarat mutlak yang bisa masuk ke surga. Sebab surga itu tempatnya orang yang suci. Ada nggak orang sholat nggak wudhu? Kalau orang sholat nggak wudhu, sah apa enggak? Jadi sholat ini yang menghubungkan dengan Allah. As-sholatu bidzikrillah. Sholat ini menghubungkan diri untuk mengingat Allah, bukan zikir untuk menghubungkan kepada Allah. Tapi sholat ini bidzikrillahil akbar, yang bisa menghubungkan dengan Allah, yaitu banyaknya sholat tapi bukan banyaknya zikir. Maka seluruh aulia-aulia Allah Ta'ala tidak ada yang sholatnya cuma 4 rakaat. Mulai sahabat wa tabi'in sampai para aulia itu berangkatnya ini untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhannya itu. As-sholah itu dengan cara beribu-ribu rakaat, minimal 1000 rakaat untuk menghubungkan dirinya sama Allah. Dengan sholatnya itu sampailah jiwanya kepada Allah. Zikir itu sesudah dengan sholat. Apa artinya sholat yang cuma sebentar, zikirnya yang banyak, padahal itu sholatnya tidak karuan. Ibarat mobil rusak. Kalau mobil rusak itu diberikan aksesoris yang bagus, diberikan tipnya, diberikan apalagi TV-nya, kulkasnya di dalamnya, tapi mobilnya rusak. Ada artinya nggak aksesoris itu? Seperti halnya saya bicarakan sama kalian, banyak orang menghidupkan sunnah bagus, banyak orang mengaji bagus, tapi sholatnya nggak karuan, tidak bagus. Itu ibarat apa? Pernah kamu kalau di desa-desa, di kampung-kampung, dia lihat ada batu merah murah. Saya nyicil membangun, saya tumpuk itu batu bata, ya, nggak punya uang, nabung dulu batu bata. Mestinya bukan batu bata, dia ngasih ongkos galian dulu, baru batu kali dan semen. Tapi karena ini batu bata lebih murah, dibeli dulu sampai lumutan, kena lumpur lagi, pecah semua batu bata, nggak berguna. Datang lagi nawarin genteng, bekas genteng karena murah, ditaruh lagi di depan rumahnya, sampai keluar lumutnya, nggak kepake. Ada lagi menerima lagi
pasir yang curian lagi, dibeli sama dia, taruh di rumahnya, kena banjir habis. Seperti itulah orang yang tidak mengetahui dengan menuntut ilmu itu dan paham, seperti membeli sesuatu yang tidak pernah ada artinya kecuali sia-sia itu amalannya. Maka sholat itu merupakan kunci untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gak boleh zikir. Ada orang ngaji, makin ngaji baca selawat, zikir, istighosah, tapi sholatnya makin tinggalan. Iya, sholatnya makin gak karuan. Yang penting saya ngaji. Benar apa salah ya? Ya. Untuk itulah para hadirin yang sama-sama diberkahi Allah Ta'ala, maka Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, ya waladi ta'al, jalis, datang kamu sini, saya mau bertanya kepada kamu, apa yang di dunia ini yang paling berat, dan apa pula yang paling ringan di dunia ini, yang paling enteng di dunia ini? Maka jawab si muridnya ini, yang paling berat itu ya Syekh, batu kali atau besi atau beras 1 kintal. Kalau diangkat berat. Yang ringan itu kalau nggak ngangkat apa-apa. Kata guru, kamu kesini nuntut ilmu apa belajar ilmu bangunan? Ya. Kalau kamu tanya soal bangunan, yang paling berat itu pasir atau batu atau semen. Kamu menuntut ilmu, saya tanya, yang paling berat di dunia ini apa? Yang paling ringan di dunia itu apa? Kok kamu jawab batu? Saya belum mengerti, tolong diterangkan ya guru. Diterangkan sama Imam Ghazali. Tolong diingat-ingat, tolong waspada. Tidak ada yang paling berat, tidak ada amanat yang paling berat kecuali menjaga salat. Itu amat berat dan amat amanat. Karena salat itu adalah gaib. Bisa terjadi badannya yang sholat, hatinya tidak sholat. Bisa terjadi badannya sholat, pikirannya nggak sholat. Bisa terjadi dia badannya sholat, hidupnya tidak sholat. Sholat ini yang sangat berat, amanat Allah Ta'ala. Biasanya orang yang munafik itu apabila susah dia rajin dalam sholatnya, tetapi saat diberikan dia sukses atau berhasil, dia kurangi sholatnya, kalau perlu ditinggalkan sholatnya. Terus apa yang paling ringan? Yang paling ringan adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang menghilangkan sholat itu berarti itu yang paling ringan, tidak terasa bahwa itu dosa besar. Ada yang mengatakan, wah cuma sholat 1 kali. Dosa berzina 70 kali berzina, 70 kali mabuk berjudi, lebih besar dosanya meninggalkan sholat 1 kali. Masa 1 kali sholat yang ditinggalkan itu, dia harus siap menerima. Sujal akra, ular sudah menunggu akan menekamnya, dan dia akan siap untuk menerima 70 tahun siksa yang dihancurkan badannya 80 kali diganti 1 hari. Para
hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Sampai pernah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani sesudah mengerjakan sholat 1000 rakaat, datang setan, iblis datang ke depan, mengatakan, buat apa sholat lagi Syekh Abdul Qadir? Kamu sudah diangkat wali kutub sama Allah, kamu sudah dimuliakan sama Allah, kamu sudah mendapatkan karamat sama Allah, dan seluruh wali-wali adalah di bawah kamu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani lagi sholat ini. Tidak perlu sholat lagi karena kamu sudah suci, kamu sudah mulia, kamu sudah bagus. Maka dilempar sama Syekh Abdul Qadir Jailani, mal'un, syaitan. Dia tidak mengikuti apa-apa yang namanya di mana setan itu untuk meringankan manusia itu agar percaya dia diangkat jadi wali. Maka banyak orang yang meninggalkan sholat karena merasa dirinya wali. Itu aulia setan, wali setan, bukan wali Allah ya. Jadi kalau ada guru-guru gak sholat ya, apalagi muridnya, kalau muridnya nggak sholat berarti jelas menantang dan perang sama Allah ya. Maka ada sampai Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sampai menggantikan dalam akhir Ramadan terakhir, hari Jumat siang itu, untuk mengkodok sholat itu yang ketinggalan karena merasa dirinya itu banyak utang. Kalau kita kena penyakit flu dikit, panas, kena air enggak, sudah tinggal sholat. Betul apa enggak? Terus kira-kira getun apa enggak? Kalau meninggalkan sholat gak menyesal, memang begitu memang kamu malas ya. Wong sholat, yang namanya sholat sendiri saja diancam. 100 tahun orang yang sholat sendiri dibandingkan sholat jamaah, nilainya satu jamaah lebih baik daripada dilakukan sembahyang sendiri 100 tahun lamanya. Kamu sembahyang sendiri dengan jamaah itu nilainya besar berjamaah. 1 kali kamu jamaah berarti sama dengan 100 tahun sembahyang sendiri. Mudah-mudahan kita ini bisa berjamaah, nggak bisa sama teman-teman, sama istri, anak ya. Yang penting berjamaah 2 orang, 3 orang, 4 orang ya. Bagaimana kalau ibu-ibu nggak punya laki, anak yang kecil itu suruh jadi imam untuk mengimami, jangan sendirian ya. Berusaha kita mencari imam yang sembahyang. Judulnya ad-din nasihat, agama itu nasihat. Itu termasuk orang yang bisa mengamalkan karunia, dapat karunia Allah ya. Apalagi subuh itu jangan tidur jam 3. Udah tahu jam 3 subuh nggak bisa bangun ya. Tunggu sampai subuh keluar, begitu selesai subuh silahkan tidur ya. Ini enggak, 3:30 udah ngantuk, subuh kurang 15 menit dipaksakan, udah nggak perlu subuh. Nah, setannya sudah mengencingi matanya ya, jadi dipaksa. Kalau kita memang harus mencicil atau melek, itu kita usahakan sudah subuh baru istirahat. Bukan kita begadang mulai jam 7 sampai jam 3:30. Sudah ngantuk payah, istirahat, lampu matikan, subuhnya hilang apa ya. Jadi kalau mau melek itu ya terus, kalau bisa sampai jam 9 pagi.
saya akan tidur sesudah sholat duha. Begitu. Ngantuk ngeliyang gini terus, jangan sampai duha saya hilang. Nah, itu untuk belajar hatinya hancur bersama Allah. Begitu. Ya. Kalau belum cinta itu bisa nggak? Sembahyang itu cinta apa terpaksa? Biasa orang sholat itu terpaksa. Kalau sholat sudah cinta, dia ketemu dengan Tuhannya itu bermakrifat kepada Allah. Ya, kalau sudah sholatnya itu ridho, ya, di dalam sholat wajib itu aulia masuk semua di dalam sholat itu, Nabi masuk di dalam sholat itu, seperti yang Habib Saleh bin Mursin Al-Hamid Tanggul. Begitu sholat subuh, begitu dia baca surah, begitu rukuk iktidal, datang Nabi Muhammad SAW. Berhenti waktu iktidal, datang Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada Habib Saleh, memberikan ijazah dengan membaca salawat taufir. Begitu berikan salawat taufir, terkejut Habib Saleh. Dengan terkejut ini pingsan karena melihat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Bukan mimpi lagi, karena dari subuh ke subuh orang kalau sudah dipelihara sama Allah, mulai maghrib dia wudhu sekali tidak batal, tidak kencing, tidak buang angin, sampai subuh sampai 1000 rakaat tidak batal, karena Allah cinta kepada hambanya. Begitu manusia yang suci itu bertemu dengan yang suci, karena Allah Ta'ala telah pelihara orang-orang yang soleh itu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Maka yang diingat-ingat tadi nasihat Imam Ghazali. Nah, terus dikatakan lagi, menuntut ilmu itu kenapa nggak kena-kena? Nuntut ilmu nggak kena-kena, nuntut ilmu nggak sampai-sampai, nuntut ilmu nggak dapat-dapat. Pikiran dan hati nggak sama, hati dan lidah pun tidak sama. Kalau telinga mendengar nasihat itu, yang terima akal. Kalau akal yang menerima itu karena akalnya suci. Akal yang suci itu dia ingat-ingat sampai mati. Kalau akalnya itu terus untuk dunia, ilmu itu tidak bisa transfer ke akalnya, dan hatinya pun beku, keras menjadi batu, maka apa yang disampaikan pasti lupa. Maka dia pasti akan menyatakan bahwa yang paling berharga itu harta dan uang. Bukan ilmu itu berharga, harta yang berharga, harta yang berharga, rumah yang berharga, kehormatan yang berharga, semua jasa yang berharga, itu cuma mimpi sekejap. Kalau miskin dia hina, kalau kaya gila. Kena dua-duanya. Jadi orang yang mencintai dunia itu pasti. Makanya saya kemarin mengatakan, kita hidup ini jangan tanggung-tanggung. Kalau ditentukan kita ini nasab, berarti kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan memalingkan semua urusan dunia. Kalau kita dijadikan kasab, kita harus berusaha, jangan tanggung-tanggung. Mulai pagi sampai pagi jangan pulang, urus yang namanya dunia ini dengan tidak melupakan Allah. Cukup sholat 5 waktu, cukup kamu jalankan duha, cukup kamu dengan hajat, waktu yang mana, tapi gigih kalau perlu, jangan pulang dulu, tunjukkan bahwa saya berhasil untuk menuntut dunia ini.
begitu. Yaitu dengan usaha yang mati-matian, dengan kerja gigih siang dan malam, dapat harta, dapat dunia untuk membeli akhirat. Begitu. Ini enggak mati-matian menurut dia akhirat, tapi dijual harga dunia. Gimana kedudukan yang jual dunia untuk akhirat, beli akhirat untuk dunia, sodako bisa, ngumpulin majelis bisa, nyumbang bisa. Ini dunia nggak jelas, akhirat nggak jelas. Ilmu tanggung, amal tanggung, berjuang tidak, mengamalkan tidak, usaha malas. Masya Allah. Jadi pilih salah satu yang mana. Kalau ditanya sama guru, kamu mau nasab apa kasab? Nasab itu ambil turunan ilmu, kasab siapkan kamu. Saya khususkan dunia saja, tapi saya berjuang untuk Allah. Begitu. Tidak dilarang ya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu terkaya, sahabatnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Muawiyah bin Sofyan itu kaya juga. Sampai Nabi meninggal pun Siti Aisyah dapat jatah satu hari 1 pikul dinar emas untuk membiayai Siti Aisyah. Jadi jangan tanggung-tanggung, minta petunjuk sama Allah. Bukan rezeki datang dari langit lewat atap, jebol Jibril masuk rumahmu ya. Bukan sajadah keluar duitnya, bukan kitab itu dibuka keluar duitnya. Bukan seperti itu. Jadi harus gigih dalam hidup ini ya. Waktu kerja, ada yang bertanya sama saya ini dipindah ke Jakarta. Di Jakarta itu lahannya lebih besar daripada Surabaya. Berangkat, ada berangkat. Kalau memang kamu kerja sebulan, tapi jangan lupa sebulan sekali kamu datang. Enak nggak? Uber, bagaimana saya ngaji gak bisa? Yang penting ada amalan yang sudah kamu jalankan ya. Jadilah dirimu sendiri dengan fak-fak yang ada itu. Sebulan kamu bawa uang, pulang bawa tas, datang ke guru, guru 1 bulan ini saya dapat 1 karung uang. Senang gak? Yang pikir rembes, nunggu di guru entek, kopinya disikat. Barokah enggak? Itu barokah apa barokah? Ini guru dolar, ini guru euro, ini guru. Masya Allah. Mana yang belum beres majelis ini? Beli bes, beli kol, beli kijang, jemput semua. Mana Habib dari Eropa, dari Mekah, Jeddah, bawa belikan tiket semuanya haji. Masya Allah. Itu orang yang kerja gigih untuk ibadah kepada Allah. Terus bertanya lagi, saya ini sudah mati-matian, mulai pagi sampai pagi, mulai pagi sampai pagi. Masa Allah kerjanya dari pagi sampai pagi, pagi sampai pagi, tapi belum bisa memenuhi kepentingan guru, kepentingan majelis. Saya tanya, usaha apa? Saya cuma usaha kerupuk sampai guru. Gimana mau untuk makan kamu aja gak cukup ya? Udah tahu hujan-hujan jual kerupuk, melempem gak?
Udah hujan-hujan jual es, ganti bakso. Begitu. Ya. Jangan terus pertama itu pelan-pelan begitu. Ini enggak duduk supaya saya jadi direktur. Mana ada. Harus pelan-pelan. Ya. Jangan utang renten, jangan utang riba. Loh, enak enggak? Ya kan? Jadi jangan kelihatan modelnya ini punya uang banyak. Ya. Bagus mana? Megang tasbih terus sampai 100.000 dengan kasih 5.000. Lebih senang saya kasih 5.000 daripada dikir terus begini. Masa? Milih yang mana? Milih yang setor apa dikir? Mau dikir gak cair-cair. Ya. Suwi-suwi tambah diparah di pocongan. Masya Allah. Dikir itu satu kali putar langsung cair. Nah itu saya lebih senang, ya kan? Kalau sekali putar dapat 10.000, 10 putar berarti dapat 100.000, 100 putar berarti dapat berapa? 1 juta. Masa? Ini tasbihnya sampai berputar-putar sampai padrok. Masya, mulai jenunut aja. Masa? Mudah-mudahan anak-anak ini ya nanti sampai pucet, winit sampai pucet, matanya sampai masuk jeglong ke dalam, puasa terus ini. Saya bilang, kamu minta apa? Saya ingin jadi orang kaya. Lo coba. Wong pikir kok jadi usugi. Ya, orang pikir itu bukan mencari kaya, tapi mengingat Allah. Bukan ada dikatakan ya? Alladzi dzikrul ghina, nggak ada. Alladzi yadhkurullah. Zikirlah kepada Allah, jangan zikirlah kaya. Nggak ada di Al-Quran itu. Apalagi ad-dzikrul ngenes, nggak ada. Yang ada zikir Allah, dari mengingat Allah dengan kita tujuan kepada Allah itu, ya kan? Ini zikir. Karena dagangan ini sepi. Begitu dagangan sepi langsung innahu min Sulaiman wa innahu bapak Sulaiman. Saking kelirunya mangkel, kepingin sugih kayak Nabi Sulaiman, tapi nggak bisa menyebut namanya bapak Nabi Sulaiman. Karena dia nggak tahu namanya bapaknya, lalu disebut innahu min Sulaiman, bapaknya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan semuanya ini, anak-anak ini ya, jangan sampai stres, jangan sampai bingung, jangan sampai susah, ya. Asal taat itu diberikan rezeki Allah ya enggak sia-sia. Iya. Masa kalah sama Cina itu? Kemarin Cina itu mengatakan begini, sekarang ini lagi krisis global. Sampai ngomong global itu tidak tahu, saking gak sekolahnya itu. Tapi soge loh, masa lah kon iku pinter, nulis pinter, komputer pinter, ya, ngitung pinter, bahasa Inggris pinter, duit gak jeblok. Masa mending yang nulis nggak bisa, buta huruf, pinter, dagang. Saya bilang, cik salah sampai ngomong tuh, bukan global. Oh iya, apa global. Ya.
Dan kita ini orang yang beriman itu nggak ada krisis. Pegang sekali lagi. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman itu beruntung. Basyiril mu'minin. Apa yang disebutkan dalam tafsir basyiril mu'minin bi anallahu minallah fadlan kabira. Orang yang iman itu bersinar-sinar, bercahaya, gembira itu sebab dia tahu sholatnya ini diterima, zikirnya diterima, doanya diterima, hatinya gembira, hidupnya gembira, usahanya sehat, pikirannya sehat, rumah tangganya sehat, hidupnya sehat, duitnya sehat. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman pikiran sakit, bukan beriman. Orang yang beriman hatinya sakit, bukan beriman. Orang yang beriman susah cari pekerjaan, bukan beriman. Ya. Orang yang beriman kena PHK, tidak akan dihinakan oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah selama bitaatillah dan syukur kepada Allah. Dia tidak akan mendapatkan kebingungan atau kesusahan. Bingung dan susah min sebagian dari dosa-dosa. Masa gak bakal sempit kamu kalau kamu gak percaya. Kamu duduk di kebun binatang, ya. Kalau kamu bisa baca Al-Quran, itu taruh kaleng di depannya, omplong. Gak usah kamu ngomong, Pak kasih saya, beri saya, enggak. Baca terus, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Plok. Kasih tak. Mulai pagi subuh sampai sore dihitung dapat 50.000 oleh pahala ya Nabi salam alaika. Jadi yang nganggur-nganggur ini tidak usah modal uang, modal selawat Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Dodol kerupuk rugi, dodol es rugi, ya, dodol kanting sepi, dodol pecel sepi, gatik modal omplong depan kebun binatang hari Minggu insya Allah 200.000. Betul? Loh, ini saya ngomong benar. Yang nganggur-nganggur ini itu termasuk ikhtiar. Kamu gak minta sama orang, kamu gak minta sama manusia, itu syariatnya saja. Omplong baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sehingga makhluk itu apal oleh duit mana, Masya Allah. Ya, itu memang keturunan Bebden. Orang yang putus asa. Kalau dipraktekkan, monggo. Bangga saya. Masih ada murid saya gila-gila. Ya, mudah-mudahan semuanya ini, ya, yang pengangguran ini, yang sudah jualan sepi rugi terus, ya, betul nggak? Betul mati nangin itu tas pengen itu, harus ngoro, iya kan? Tapi harus teriak gitu. Nah begitu. Seperti kalau di barat itu, ya, di barat itu pakai band dia, pakai musik, nyanyi-nyanyi, seperti duit, seneng deh kan? Gak isi. Nah, Surabaya belum ada. Mudah-mudahan dimulai dari belakang ini ya. Wah, terpapat 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.